Halo Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua di acara Digital Class Training ya. Mungkin ada yang jauh ya? Ada yang jauh nggak dari rumahnya ke sini? Berapa yang paling jauh? Dari mana Pak? Dari Banyuwangi, Jawa Timur. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi, biasa dipanggil Boti Bapak Ibu ya. Saya dari Business Development PT Konakami Digital Indonesia. Dan hari ini saya sampai di Tangerang, ketemu dengan keluarga-keluarga besar Konakami Degree ya di Tangerang. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk kita semua. Bahkan ada yang dari Banyuwangi, luar biasa ya. Oh, kita kedatangan pemilik BC Tangerang, Bapak Mades Utama. Mohon aplaus untuk Bapak Mades Utama. Selamat datang Pak Made ya. Nanti tanggal 2 peresmian BC Tangerang ya. Oke Bapak Ibu, saya lanjut saja Bapak Ibu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu izinkan saya untuk membawakan suatu materi. Jadi saya mohon maaf, hari ini saya bukan bermaksud untuk mengajari Bapak-Bapak Ibu semua hadirin di sini, tidak bermaksud Bapak Ibu. Jadi hari ini kita sama-sama belajar. Ya saya tahu banyak sekali latar belakang yang berbeda-beda yang hadir di acara hari ini. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang profesi karyawan, ada yang guru, ada yang swasta dan sebagainya Bapak Ibu. Hari ini sama-sama yuk kita sama-sama kita kosongkan gelas kita, sama-sama kita belajar untuk di Digital Class Training hari ini. Ya luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Konakami Digital Indonesia dan Degree Crypto Token. Dan hari ini juga Bapak Ibu ada leader-leader ambasador di sini, ada Bang Sam, ada Bang Pasya, terus ada Bang Nandar. Terus ada lagi National Ambassador, ada Bang Dayud di sini, ada Brand Ambassador, ada Bang Julian Tony di sini, ada pemilik BC Tangerang Bapak Mades Utama hari ini Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi untuk kita semua. Nah saya hari ini langsung saja Bapak Ibu ya, karena waktu kita agak sedikit harus cepat ya, karena nanti tabrakan dengan jadwal maghrib. Jadi saya langsung saja ke materi Bapak Ibu ya. Aturan main Bapak Ibu, kita fokus belajar, kita matikan atau silentkan handphonenya. Jadi Bapak Ibu yang punya handphonenya silakan dimatikan. Terus proaktif, jadi ayo Pak Bu kita proaktif hari ini. Hari ini member semua ya, hari ini ambasador semua, hari ini penambang semua. Hari ini memang sengaja kita kumpulkan, artinya ayo yang pertama Pak Bu mungkin bisa saling kenalan dulu ya kiri kanannya. Nanti ketika break kita istirahat, kita rehat ada isoma, silakan saling kenal. Biar saling tukar pikiran, saling diskusi, saling tukar pendapat Bapak Ibu. Jadi harus saling kenal ya. Nah paradigma, jadi yang pertama ini Pak, kita bicara aja tentang paradigma. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma ini Pak, bagaimana cara kita memandang sesuatu. Anda juga hari ini kita bicara tentang Konakami, kita bicara tentang Degree Crypto Token hari ini Pak. Bagaimana cara Anda memandang tentang usaha yang Anda jalankan sekarang di Degree dan Konakami. Apakah Degree dan Konakami ini hanya sebagai sampingan Anda? Apakah Degree dan Konakami ini hanya selingkuhan Anda, ya kan? Apakah Degree dan Konakami ini adalah sesuatu yang sangat Anda perjuangkan 24 jam Anda kerja, 25 jam sehari Anda kerjakan Konakami dan Degree ini Bapak Ibu? Ini adalah cara pandang kita. Ya, seperti di gambar ini ada orang tua, ada nenek-nenek dan ada kakek-kakek. Betul? Nggak salah? Ada orang main gitar. Ada orang main gitar, betul? Betul juga Pak. Jadi yang betul itu yang mana sih? Orang main gitar, yang ini orang pakai topi juga ya, sama pakai topinya, atau ada nenek-nenek dan ada kakek-kakek? Yang mana yang benar Pak? Ayo, ini paradigma dong, cara kita memandang sesuatu. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Tergantung dari sudut mana Bapak Ibu melihat gambar ini. Betul ya? Mungkin kalau dilihat secara dari kejauhan, oh ini nenek-nenek, yang ini kakek-kakek. Tapi Pak, kalau dilihat dari dekat, oh ini ada pegang gitar, ini ada temennya, mungkin nyanyi temennya ini. Kita juga nggak tahu apa nyanyi, apa seperti apa Bapak Ibu ya. Nah, ini semuanya benar, tergantung dari sudut pandang Bapak Ibu masing-masing. Sama seperti juga Konakami dan Degree. Bapak Ibu memandangnya seperti apa? Apakah Degree dan Konakami ini hanya sesuatu hal yang mungkin mengisi kekosongan Anda ya? Atau Degree ini Bapak Ibu bisa mendapatkan income misal 1 bulan 2 juta udah cukup. Ada yang mungkin mau
kayaknya 30 juta dong satu bulan dari aset kripto Degree menambang, silakan. Ada yang memang Pak memperjuangkan 30 jam satu hari, nggak tidur lagi Pak, ya kerjanya hanya menambang Degree terus supaya apa? Mendapat income besar. Ada juga seperti itu? Ada. Apakah benar Pak? Semuanya benar. Bagaimana cara Anda memandang sesuatu? Itu di paradigma. Nah, ada dua sudut pandang Pak, perbedaannya sangat tipis sekali. Balik lagi bagaimana cara kita memandang sesuatu tersebut. Opportunity is nowhere. Ubah cara dan sudut pandang untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau kita geser tulisan ini, nah ini nowhere, kalau ini now here. Hanya spasinya saja, yang W-nya pindah ke sini, dikasih spasi, artinya pun pasti akan berbeda. Gunakan cara dan sudut pandang yang benar. Kalau di sini kesempatan tidak ada dimanapun. Kalau yang ini kesempatan di sini saat ini, ya hanya berbeda tapi beda sudut pandang. Contoh, Bapak Ibu mungkin hari ini banyak menawarkan Degree ya ke teman-teman, betul ya? Itu tergantung juga paradigma atau mindset kita Bapak Ibu. Ada yang pernah ditolak? Kok seneng ya? Kayaknya banyak yang mau curhat ini ya. Seneng lah Bapak yang ditolak. Udahlah, ini bisnis apa? Nggak ada fisiknya, nggak ada wujudnya, betul? Tapi kalau sudah ada transfer masuk ya ke rekening kita, mana buktinya? Pak Bu, lempar pakai bakso Pak, nih buktinya jadi bakso gitu ya. Guyon Bu ya. Jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang Pak kalau diusir orang paradigma Pak, kalau kita mindsetnya itu sudah negatif, pergi loh, betul? Kalau saya Pak positive thinking aja. Kita nawarkan orang menolak. Ini bukan berhenti Pak, tapi dibalik. Ayo sini, datang lagi Pak, jangan putus asa. Nggak ditolak sekali, pergi, ya datang lagi. Ditolak 2 kali, pergi sebentar, datang lagi. Ditolak 3 kali, pergi sebentar, datang lagi Bapak Ibu ya. Terus ditolak, akan ada yang menerima Bapak Ibu. Mau ditolak Bapak Ibu? Mau dong, ya nggak mungkin diterima terus Bapak Ibu ya. Nanti nggak ada orang kerja di luar sana nambang Degree semua kalau menerima semua Bapak Ibu ya. Nggak ada yang lawan debat dan diskusi Bapak Ibu. Oke? Nah, ada 2 peluang besar Pak di Konakami Digital Indonesia maupun di Degree Crypto Token. Yang pertama, ada orang-orang, sekelompok orang yang memang mereka sebagai holder Degree Crypto Token. Mereka melakukan penyimpanan, mereka memegang Degree Crypto Token. Ada lagi sekelompok orang Pak yang menjadi ambasador Konakami Digital Indonesia. Artinya mereka menambang Degree Crypto Token. Yang mana yang benar Pak? Dua-duanya benar. Jadi kalau Anda menginformasikan Degree ini kepada teman-teman Anda, kepada saudara Anda, kalau mereka tidak mau menambang Pak, apa yang Anda lakukan? Cukup informasikan, suruh beli Pak. Berapa minimal bisa beli Degree Crypto Token dari berapa jumlah rupiah? 100.000 bisa nggak beli Degree Crypto Token? Bisa. Jadi jangan suruh orang untuk menambang paksa, silakan beli Degree Crypto Token, nggak apa-apa sebagai aset masa depan Bapak Ibu ya. Nah, jadi akan ada 2 kelompok, nanti kita akan perbandingan Pak. Kelompok pemegang Degree, bagaimana kalau mereka ataupun orang-orang yang memegang Degree Crypto Token, baik mereka itu hanya menyimpan atau mereka melakukan jual beli atau trading. Mereka masih kategori seorang holder. Jadi holder Degree Crypto Token dan ambasador ini nanti kita lihat perbedaannya seperti apa Pak. Kalau mereka trading, mereka melakukan transaksi jual beli yang ada di kayak di market sekarang, contoh di digital exchange saat ini, banyak sekali orang-orang yang tidak menjadi penambang tapi mereka bertransaksi di digital exchange, jual beli Degree Crypto Token. Apa dampaknya untuk kita Pak? Nah, dampaknya adalah harga bisa naik dan turun, tergantung bagaimana kita menyikapinya sebagai penambang. Nanti strategi apa kita sebagai penambang untuk menyikapi teman-teman yang bermain sebagai trader, nanti kita kupas caranya. Nah, Degree Crypto Token yang pertama, aset kripto karya anak bangsa. Banyak sekali hari ini Pak, alhamdulillah ya, aset kripto karya anak bangsa bermunculan. Ada merek A,
ada token B, ada koin C, Bapak Ibu, banyak sekali dan itu harus kita dukung ya sama-sama. Untuk apa? Supaya kita bisa ekspansi dari dari dalam negeri. Ini loh, kami dari anak bangsa pun bisa ekspansi ke luar negeri, Pak. Kita buktikan. Termasuk juga Degree Crypto Token ya, bersaing secara sehat Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah menjelek-jelekan kami yang paling bagus, enggak Pak. Bilang aja kami masih kecil, kami akan terus berkembang. Udah begitu aja cukup, betul ya? Aset atau komoditi digital. Jadi anggap Bapak Ibu Degree Crypto Token ini sebagai aset. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu biasanya simpennya dalam bentuk apa Pak, Bu? Emas. Saya tanya lagi sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu biasanya beli emas, beli hari ini, dijualnya kapan Bu? Kalau naik atau kalau butuh? Ada hari ini ibu-ibu tiap hari ke pasar jual beli emas? Enggak ya? 8 hari Bu, ada nggak ibu-ibu per 8 hari ke pasar gitu beli jual emas? Enggak. Kok bapak-bapak yang ada di sini banyak ya tiap hari jual-jualan ya? Withdraw gitu ya. Blok reward keluar jual ya. Kenapa? Karena ini. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau sama-sama Pak, ini. Ayo yakinkan bahwa memang aset ini adalah sebagai aset atau komoditi digital ya, karena memang untuk komoditi ini diregulasi oleh Bapepti di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terus hold the future, nanti kita hitung-hitungan Pak, saya sudah siapkan kertas, kita hitung-hitungan ya. Hold the future maksudnya apa Pak? Ini tahan Pak, karena ini adalah aset Anda. Jadi kalau Anda punya degree hari ini 1 degree, jangan berkecil hati. Anda punya 0,5 degree pun jangan berkecil hati. Siapa tahu Pak ya, hari ini Pak yang punya Bitcoin 0,5, lumayan Pak Bu. Hari ini harga Bitcoin berapa? 300 juta. Kalau punya setengah, 150 juta. Lumayan Pak, bisa beli mobil juga ya. Tapi kalau 10 tahun yang lalu Pak, Anda punya pegang setengah Bitcoin, yang Anda rasakan apa? Apa ini? Betul ya? Oh nilainya cuma 1000 perak. Nggak apalah ini cuma 1000 perak kok disimpan-simpan. Bapak Ibu ya, siapa tahu betul Bapak Ibu ya. Ayo kita sama-sama aminkan, mudah-mudahan degree harganya terus naik Bapak Ibu ya. Amin. Nah, degree crypto token sebagai aset kripto. Jadi di Indonesia alat transaksi yang sah adalah rupiah. Poin pertama Pak, alat transaksi yang sah di Indonesia adalah rupiah. Jadi jangan pernah transaksi membeli apapun dengan degree crypto token. Jangan melanggar undang-undang yang ada di negara kita tercinta ini. Ya, kita harus patuh Pak terhadap hukum yang sudah diatur di Indonesia saat ini. Pengawasan aset kripto di bawah Bapepti, Kemendak Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang aset kripto yang boleh diperdagangkan di Bursa Aset Kripto Indonesia. Dapat diperdagangkan jual beli di Bursa Aset Kripto legal di bawah pengawasan Bapepti. Jadi aset kripto ini Pak diperdagangkan banyak sekali. Ada exchanger di luar negeri dan juga ada exchanger di dalam negeri. Ya hati-hati kalau yang di dalam negeri, jangan pilih yang sembarangan Bapak Ibu. Ya banyak sekali yang abal-abal, hati-hati uang Anda masuk ke dalam sana. Yang harus direferensikan adalah yang sudah di bawah pengawasan Bapepti. Anda buka Google Pak, cek exchange di Indonesia yang legal sudah di bawah Bapepti. Ketik aja nanti keluar ada berapa belas. Salah satunya adalah Digital Exchange, Indodax, Toko Kripto dan lain sebagainya. Ya, jangan sembarang masukkan uang Anda ke yang belum ada kategori legalnya di Indonesia Bapak Ibu. Degree crypto token sebagai emas digital. Harga atau nilai bergantung dengan hukum mekanisme pasar sama seperti komoditi lainnya, supply dan demand bukan creator dan developer. Saya tanya hari ini dengan Bapak Ibu, yang mempengaruhi harga degree hari ini siapa? Yang mempengaruhi harga degree hari ini siapa Pak? Bapak Ibu yang ada di sini toh? Kalau hari ini kita satu komando, saya komandokan hari ini Pak yang ada di ruangan ini hari ini silakan jual habis degree Anda. Harga turun atau naik? Turun. Kalau saya komandokan hari ini, Pak ayo semuanya beli masing-masing 1 miliar rupiah beli degree. Kita ada orang 50 miliar kita beli di market saat ini. Harga degree naik atau turun? Naik. Nah, jadi artinya yang mempengaruhi harga saat ini siapa? Kita. Yang punya degree siapa Pak? Pak Dobi yang punya degree bukan? Pak Dobi yang punya degree bukan? Pak Cunjun yang punya degree bukan? Pak Tanza yang punya degree bukan? Sulit dijawab betul?
Jadi Pak, mereka hanya membuat saja. Nah, nanti saya akan jelaskan di kertas ya Bapak Ibu ya. Investasi di aset kripto beresiko tinggi karena memiliki volatilitas atau pergerakan di market yang sangat besar. Trading jangka pendek. Hati-hati Pak. Apalagi kalau kita menawarkan ke teman-teman di luar sana, Anda menawarkan ke orang lain, Anda menawarkan ke keluarga Anda, kasih paham tentang resikonya. Betul? Hari ini harga bisa 10, besok bisa 5. Mungkin? Mungkin Pak. Jadi kasih tahu benar-benar resikonya di aset kripto ini seperti apa. Kenapa orang di luar sana banyak mengatakan bisnis ini beresiko, banyak orang yang tidak mau atau belum berinvestasi di aset kripto. Kenapa? Karena pergerakannya sangat cepat sekali. Naik turun, naik turun. Cuman kalau harian naik turunnya tinggi Pak. Tapi kalau kita hitung secara dari tahun ke tahun, itu grafiknya eksponensial, selalu naik ke atas. Seperti Bitcoin 2017 harganya 297 juta, lebih kurang di bulan Desember kalau nggak salah 2017. 2018 Pak, turun di bawah 60 juta. Lumayan? Nah, penurunan hampir 80-90%. Artinya kalau Anda investasi beli Bitcoin waktu itu, totalnya 100 juta rupiah, betul? Totalnya 100 juta, dalam tempo 1 tahun nilainya jadi 10 juta. Panik nggak Pak? Waduh, jadi 10 juta gitu ya. Wah, cemas-cemas gimana gitu ya. Tapi kalau Anda jual hari itu, Anda akan rugi. Anda hanya bisa tarik jadi 10 juta. Tapi kalau Anda tahan Bitcoin, uang Anda 100 juta itu, tunggu Bitcoin 2021 kemarin harganya jadi 900 juta, uang Anda 100 juta jadi berapa? Bisa 3 kali lipat, betul. 100 juta jadi 300 juta. Silakan Anda jual, Anda tarik rupiahnya. Uang Anda dari 100 juta jadi 300 juta. Nah, dan saya ingatkan sekali lagi, hati-hati. Jelaskan, pahami dulu produknya seperti apa, mekanisme seperti apa, hitung-hitungan. Karena aset kripto ini Pak sebenarnya hanya algoritma. Semuanya ada angka dan tidak bisa dimanipulasi. Ya, kita semua bisa menghitung. Nanti kita hitung sama-sama. Berharga dan bernilai tinggi dalam jangka waktu panjang, white paper dan roadmap DCT seperti BTC, ETH dan aset kripto lainnya. Ya, aset kripto di dunia ini banyak Pak, lebih dari 10.000 aset kripto di dunia. Degree crypto token hanya salah satunya saja. Dan hari ini yang pegang Degree masih sangat kecil kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, kita bandingkan dengan Ethereum, kita bandingkan dengan Dogecoin Pak. Kita masih kecil sekali saat ini, masih seumur jagung. Ya, masih rentan sekali. Dan harus ada white paper dan roadmapnya. White paper dan roadmap itu apa Pak? Itu adalah tujuannya. Jadi kalau Pak Dobi, Pak Cuncun, Pak Tanza membuat Degree crypto token hari ini, 2 tahun yang lalu mereka sudah menceritakan dari A sampai Z-nya, cerita ini habisnya seperti apa, endingnya mau bagaimana. Nah itu Pak diceritakan, dituangkan di dalam kertas, diketik saja, dimasukkanlah, dituangkan yang namanya white paper dan roadmap. Jadi seperti itu. Ini Anda bisa download di degreecrypto.com ya. Mudah dan fleksibel dalam pengelolaan gadget dan internet, mengumpulkannya, beli di market atau menambang. Jadi cara Anda kalau mau mengumpulkan aset kripto ataupun Degree crypto token, Anda bisa beli di market, di digital exchange, di Sunswap atau di La Token, ya, atau Anda bisa menambang supaya jumlahnya bisa bertambah, bisa lebih banyak. Terus penyimpanan, relatif lebih aman. Anda simpan uang di bawah kasur Pak, selesai 3 tahun Pak ya. Kalau nggak sama rayap sama keluarga Anda ya ketahuan, waduh Bapak ada nyimpen duit nih, lumayan ya kan. Terus transparan, teknologi blockchain. Nanti kita buka Pak teknologi blockchain ini seperti apa transparansinya, oke? Liquid secara global atau market atau exchange. Kalau Anda hari ini Anda simpan rumah, Anda simpan tanah Pak, besok belum tentu bisa jadi rupiah, betul? Ibu-ibu simpan emas, minggu depan belum tentu ibu-ibu bisa jual emasnya langsung. Cari toko emasnya dulu, cari harganya dulu, cocok baru jual, betul? Kalau ibu-ibu misalkan harganya 3 juta, mau jual, nggak mungkin ibu-ibu langsung jual 3 juta, pasti nawar dulu. Bisa nggak 31? Bisa nggak 32? Kalau bisa 5 juta aja lah, betul ya? Nah itu mak-mak, the power of mak-mak. Memiliki utility secara global. Ya nanti Degree crypto token ini Pak, kita lagi proses perancangan infrastruktur saat ini, mudah-mudahan doakan cepat Bapak Ibu ya. Kita lagi bangun digital education chain. Jadi ini adalah project karya ilmiah atau digital education. Jadi Bapak Ibu nanti contoh Bapak Ibu, contoh secara gampang sekali, contoh Bang Dayut katakanlah. Bang Dayut misalkan memberikan
Tata cara bagaimana menambang dengan efisien dan efektif tanpa modal katakanlah. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam sini. Dan itu ada royaltinya nanti. Ada lagi Millennial Games. Nanti kita ada games-games karena memang dahulu kala Bitcoin itu dipergunakan untuk games. Dan Global Donation Platform. Kenapa Pak Global Donation Platform? Karena memang hari ini daripada Degree Crypto Token hari ini kita punya 3 orang developer, ada Pak Dobi, ada Pak Cuncun, ada Pak Tanza yang luar biasa sedekahnya, Pak. Jadi memang ini harus dibuat, mereka inginnya seperti ini. Kenapa makanya Global Donation Platform? Ya, ada musibah, ada kejadian, ada sumbangan segala macam, beliau cepat langsung sigap. Makanya kita buat seperti ini. Contoh ada perang di sana, saudara-saudara kita membutuhkan, kita bisa transfer saja lewat aset kripto, lewat Degree Crypto Token bisa, lewat Tron bisa, Bapak Ibu, betul ya? Dan ini harus jadi kebiasaan untuk kita sama-sama. Ingat Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kalau keluar 8 harinya ada 2,5% yang wajib. Jadi jangan masuk bank semua, ingat 2,5%. Lama-lama jadi kebiasaan, kumpulkan Pak, kita buat donasi nanti secara skala besar. Betul? Kalau 2,5% terkumpul dalam 1 bulan 50 miliar rupiah, lumayan apa lumayan? 50 miliar Pak, kita Degree sumbangan ke sini setiap bulan. 50 miliar lagi ke sini, 50 miliar lagi ke sini Pak. Oh, luar biasa ya. Artinya kita bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, artinya bisnis ini bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan Bapak Ibu ya. Hold the future, gunakan uang bebas atau dingin dalam berinvestasi aset kripto. Ingat, gunakan uang bebas, jangan berhutang, jangan minjam. Jangan ibu-ibu, jangan gunakan uang beli beras, beli token listrik, nanti dulu masukin sini dulu aja, beli dulu aja. Banyak yang kayak gitu Pak, Bu? Banyak. Asal Anda tahu resikonya tidak apa-apa. Tapi ingat, harga tadi bisa naik, bisa turun. Hati-hati Bapak Ibu ya. Terus Anda owner pemilik dari Degree Crypto Token. Jadi pemiliknya siapa Pak Degree Crypto Token? Kita semua. Kumpulkan dari sekarang investasi jangka panjang. Hari ini kalau Anda punya contoh, Anda punya 100 Degree Crypto Token. Pertanyaan saya, tahun depan Anda punya berapa degree? Masih 100 kah? Hari ini Anda punya 5 Degree Crypto Token. Pertanyaan saya, tahun depan Anda punya berapa degree? Masih tetap 5 kah? Nah, terus bumper finansial Bapak Ibu dan juga jual butuh. Nah, ini adalah erat kaitannya Bapak Ibu dengan untuk kita menahan untuk Degree Crypto Token yang Anda punya untuk jangka panjang. Kalau ini tidak Anda simpan dalam jangka panjang, orang hari ini beli, jual, beli, jual, beli, jual. Artinya Anda tetap tidak akan punya aset selamanya, Pak. Di aset kripto. Seperti saya bilang tadi, katakan di awal tadi, emak-emak nggak mungkin hari ini beli emas, 8 hari kemudian langsung ke toko emas, langsung jual, betul? Tidak mungkin toh? Nah, artinya ada konsep jual butuh di sana. Ambasador Konakami. Nah, kita bicara tentang ambasador, Pak. Kalau Anda hari ini menjadi penambang Degree Crypto Token, peluang bisnis sebagai sumber pendapatan atau income utama. Banyak sekali cara-cara untuk bisa mendapatkan income. Bagaimana sih dapat 5 miliar tanpa mengandalkan block reward? Pak Dodi kemarin mau datang ke Palembang. Jadi mau datang ke Palembang hari Jumat kalau nggak salah kemarin. Terus jalan pesawat, goodbye pesawat. Mau ambil uang Pak, 0,5 miliar di Palembang. Konfirmasi, udahlah nanti ajalah mau ambil bonus. Kenapa? Karena kayaknya uang sudah tidak penting lagi bagi beliau Pak. Dan stakingnya sudah amburadul sekarang, udah nggak ngandelin lagi block reward, nggak ngandelin lagi penambangan. Kenapa? Karena insentifnya masuk banyak sudah dari kami. Ada sumber pendapatan yang tersembunyi di dalam Konakami ini. Kalau Anda jalankan harta karunnya luar biasa. Ya Bapak Ibu, nanti kita bedah. Bisnis yang bisa diwariskan menjadi sumber pasif income. Asal Anda tidak lupa passwordnya, Anda tidak lupa emailnya. Hari ini Pak ingat, email itu sudah harta yang berharga saat ini Pak ya. Jadi jangan hilang email, apalagi passwordnya. Bila perlu Pak catat di print, di vinyl, masuk lemari, gembok, bila perlu masuk safe deposit box di bank sana Pak, biar nggak hilang ya. Karena itu berharga, itu bisa diwariskan. Dan Konakami pun akun Anda Bapak Ibu, akun Anda di Konakami itu aman dan bisa diwariskan Bapak Ibu ya. Jadi aman, bisa untuk keturunan Anda nantinya. Salah satu komunitas penting dalam ekosistem Degree Crypto Token. Jadi ambasador Konakami ini Pak, ini menjadi salah satu peran penting dalam pengendalian harga. Siapa Pak yang menentukan harga Degree?
Developer, trader, holder, atau penambang? Penambang. Seorang penambang tugasnya pasti menghitung-hitung, betul. Biaya modalnya berapa, biaya operasional, setelah itu akan mendapatkan hasil. Jadi yang menentukan harga itu harus penambang. Bapak Ibu penambang, ingat jangan pernah jual murah aset Anda agar harganya tidak turun. Hari ini 3 juta, jangan jual Pak di 2,9. Tawar 4 juta, pasang sell order 5 juta, nggak akan turun Pak. Orang yang mau beli itu nggak akan bisa. Tapi kalau ada salah satu dari kita hari ini jual murah, udah ketangkep harga akan turun. Grafiknya kelihatan, makin turun grafik yang lain makin panik, betul. Aduh, dari 7 juta ke 6 juta, ke 5 juta, ke 4 juta. Ya makin turun makin panik. Daripada nanti 500.000 jual aja lah, nih kan? Nah, makin turun tuh Pak. Tapi kalau sama-sama, nggak usah jual semuanya ya. Hari ini 3 juta, pasang sell order di 4 juta. Nggak akan pernah sentuh ke 3 juta harga itu Pak. Pasti ke 4 juta. Yang akan beli, baik pun trader sekalipun Bapak Ibu, itu akan ngikutin harga dari penambang. Karena yang rajin menjual adalah penambang. Beli nggak pernah nambang terus, jual terus pokoknya kalau penambang ya. Hidup jual ya. Nah ini peluang bisnisnya. Jadi kita melihat tren bisnis saat ini Pak. Kenapa aset kripto sekarang ini menjadi luar biasa? Ini ada pergerakan tren bisnis yang kita dapatkan sumbernya dari data Bapepti Februari 22 ya. Terjadi pelonjakan di sini nilai transaksi aset kripto. Ini di 2020 dari 69 triliun menjadi 859 triliun. Artinya kenaikannya 12 kali lipat Bapak Ibu ya. Dalam tempo 1 tahun ini ke sini. Ini sekarang holder kita pemegang aset kripto di Indonesia sudah ada 12 juta pengguna aset kripto saat ini di Indonesia. Ini data terakhir di bulan Februari. Saat ini sudah bulan Juni Bapak Ibu ya. Ini akan terus bertambah. Nah data ini Pak yang membuat bahwa ini kalau aset kripto ini berkembang di Indonesia, nilai positifnya apa? Masuk sebagai pemasukan negara, bayar pajak Pak ya. Penambang juga harus bayar pajak, dan juga jual beli di exchange sekarang sudah ada pajaknya, betul? Nah, beli miner di Kona kami juga kena pajak. Bapak Ibu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib bayar pajak. Semakin besar pengguna aset kripto, pemasukan negara pun akan semakin besar Bapak Ibu ya. Kita membantu negara kita. Legacy atau passive income, bangun sistem bisnis yang terduplikasi atau how to start. Jadi bagaimana membangun bisnis secara profesional Pak? Nanti kita bahas bagaimana cara membangun bisnis secara profesional. Keseragaman bahasa dan tindakan. Jadi kalau hari ini di Tangerang bahasanya sama, tindakannya sama, strateginya sama, harga jualnya sama, di Palembang sama, di Cirebon sama, di Karawang sama, maka harganya kan seragam juga. Tergantung mau kita naikkan atau kita turunkan. Bisa nggak hari ini harga degree kita turunkan jadi 1.000 rupiah? Bisa Pak. Kita naikkan jadi 1 miliar rupiah hari ini juga bisa? Bisa. Ya tergantung keseragaman daripada kita semua. Efektif dan efisien Pak. Jadi bisnis seperti ini kita tidak butuh waktu yang panjang. Saya tahu sekali Bapak Ibu hari ini banyak sekali kesibukan di luar di pekerjaan Anda masing-masing. Ada yang kerja 8 jam 1 hari, ada yang kerja 15 jam 1 hari Pak, nggak masalah. Ya Anda kalau di degree Koda kami Anda butuh waktu berapa jam 1 hari? Cukup 10 menit untuk withdraw, betul? Itu pun 8 hari sekali, ya kan? Jadi saya nggak punya waktu. Kalau ada teman Anda, Pak, saya nggak punya waktu. Pak, justru itu bisnis seperti ini cocok untuk Anda yang nggak punya waktu. Saya nggak punya uang, Pak, justru itu bisnis seperti ini cocok untuk Anda yang nggak punya uang. Dari nggak punya uang, Anda bisa dapat uang dari bisnis ini, Pak. Betul ya? Saya nggak punya kendaraan, Pak, jalankan bisnis ini. Nah, justru itu Anda dari nggak punya kendaraan, hari ini bisa jalankan bisnis ini, Anda bisa dapat kendaraan. Ya, kayak itu Bang Pasya, depan ini ada apa? Velfire. Iya, gratisan. Beli-beli dari sini ya. Withdraw, beli Velfire. Diam-diam Pak, nggak mau bikin video tuh. Tuh orangnya tuh berdiri di ujung tuh. Silakan ditolek apa tuh. Iya, diam beli Velfire Pak. Ada yang kor uangnya juga nggak ada. Betul ya? Mending kita Pak, diam aja nggak apa-apa. Tiap minggu beli mobil, betul ya? Potensi bisnis untuk bertumbuh dan berkembang secara eksponensial. Jadi Pak, Bu, di sini kita hanya bicara bukan apa yang kita dapatkan saja, bukan. Tapi kita bicara juga tentang bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita di luar sana. Hari ini Pak, banyak teman-teman yang nggak dapat uang, bisa dapat uang, berubah secara finansial. Ya, ada yang dari temannya dikit,
sekarang jadi banyak. Mau ke Kerawang kita punya keluarga, mau ke Cirebon punya keluarga, mau ke Palembang punya keluarga, mau ke Banyuwangi sekarang udah punya keluarga Bapak Ibu ya. Mau kemana sekarang? Udah punya keluarga di Inggris saat ini. Tinggal di grup bikin status, mungkin bikin pengumuman, ada yang telepon. Gampang udah sekarang. Mungkin juga dulu kalau ngomong depan umum, ya. Hari ini bisa, Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali pengembangan-pengembangan yang kita bisa dapatkan dan bertumbuh Pak yang jelas. Membangun sistem bisnis, membangun sistem edukasi. Nah, nanti kita akan bicara Pak di sesi kedua setelah sholat maghrib, kita bicara tentang membangun sistem bisnisnya seperti apa. Karena aset yang paling produktif adalah manusia. Contoh salah satu aset katakanlah tanah. Apakah ada harga tanah hari ini 1 juta, bulan depan jadi 10 juta Pak? Ada mungkin, tapi jarang terjadi Pak ya. Mungkin ada pergantian lahan, dibangun jalan tol, apa rumah Pak Presiden pindah ke sebelah kita Bapak ya, mungkin bisa sewaktu-waktu naik, tapi jarang terjadi. Kemungkinannya mungkin cuma 0,001. Tapi aset yang paling produktif dan berkembangnya cepat adalah manusia. Nah, hari ini Pak yang kita kerjakan sekarang, kita membangun manusianya. Hari ini saya ke Tangerang Pak, saya tidak membangun DCT Anda. Saya tidak membangun penambangan Anda hari ini. Saya mau membangun manusianya yang ada di Tangerang hari ini. Sama-sama kita harus tahu, sama-sama kita harus cerdas, sama-sama kita harus terdidik, paham polanya Pak. Sama-sama kita saling belajar, ya. Mana yang nggak tahu saudara kita kasih tahu. Mana yang tidak ngerti Pak, kita saling mengerti, betul Pak ya. Supaya kita menjadi penambang yang terdidik, itulah daripada visi dari Kona kami Pak, mencerdaskan masyarakat. Terus daya tahan bisnis. Nah, daya tahan bisnis ini penting Pak. Saat ini bisnis yang paling berkembang saat ini yang tahan banting apa? Digital, betul. Banyak sekali teman-teman contoh kayak misalkan ojek ya, ojek pangkalan tergerus karena digital. Jualan tergerus karena saat ini jualannya online. Kurir juga saat ini Pak, semuanya sudah online. Nah, daya tahan bisnis seperti ini yang hari ini ruang lingkup di crypto token ini adalah dunia. Artinya hari ini pengembangannya di Indonesia, bulan depan kita bisa kembangkan di luar negeri Pak. Bisa lewat telepon, bisa lewat Zoom, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Telegram, bisa. Yang penting ada internet, bisnis kita punya daya tahan. Contoh bukti sukses ambasador berprestasi. Saya cerita satu persatu Pak ya. Di pojok paling kanan sini adalah kita namanya Iwan Lee dari Palembang. Beliau itu asal dari Bengkulu, dari Kabupaten Curug, tinggal di Palembang, merantau Pak. Dulu bantu-bantu angkat-angkat di Pasar 16. Di Palembang itu ada namanya Pasar 16. Jualan di pakaian grosir anak, ya. Jadi dia yang nyusun-nyusun Pak, di rak ini, di rak ini, di rak ini, jual bedong, jual apa, dia yang bantu. 3 bulan Pak, dia jalankan ini, usaha ini 3 bulan dia langsung dapat sebagai penerima reward mobil gratis Bapak Ibu. Hari ini dia ke Bengkulu, besok acara 500 orang di Bengkulu besok, ya. Nah ini Pak Hermanto Nidin, beliau ini salah satu profesional atau apa sering borong juga di Bengkulu. Beliau juga dapat sebagai penerima mobil Brio Bapak Ibu. Ya ini brand ambassador juga. Ini ada Bang Pai. Bang Pai ini atau Dani Saputra tinggal di Palembang. Ini dulu tukang bakso. Jadi tukang bakso sekarang punya Brio, sekarang punya Pajero, sekarang juga kemarin terakhir infonya baru beli 1 unit rumah. Ya, Bang Pai. Ini Pak Dodi Pak. Pak Dodi ini di Karawang ya, dekat sini rumahnya. Sekarang udah ada si kuning. Jadi Brio-nya ada, dapat 3. Terus Fortuner 1. Ini ada Porsche 1 berapa miliar ini harganya. Terus juga ada kemarin baru beli ruko. Terus juga baru bangun rumah 3 tingkat. Income-nya Pak di atas 1 miliar 1 bulan ini orang. Latar belakangnya Pak, ini resign Pak. Resign kerja. Jadi dia dulu kerja, memutuskan untuk resign, berani kenapa? Karena rumahnya mau dilelang. Ya Bu ya, udah nggak punya apa-apa lagi, mau bayar uang sekolah anak sudah nggak tahu lagi mau kemana Bapak Ibu ya. Mau itu sudah bingung, akhirnya dia fokus jalankan. Ini juga nggak tahu aset kripto Pak Dodi ini, taunya ngotot aja. Jadi Pak Dodi ini nggak ngerti aset kripto. Jadi cara beli, cara jual, cara kirim itu nggak tahu Pak. Butuh waktu untuk mengajarkan ini orang. Tapi karena beliau mau belajar, akhirnya bisa sukses seperti sekarang. Ya, ada Ade dulu kerja di Jakarta 1 tahun yang lalu, saat ini resign dan dia saat ini
bulan depan dia naik National Ambassador, omsetnya udah capai National Ambassador ya. Ini lagi prepare juga persiapan sama Bang Iwan, lagi bikin acara di Bengkulu besok 500 orang ya. Ini ada Pajero-nya juga. Nah, yang paling ganteng ini di pojok kiri Pak Bu. Gayanya kayak itu ya, apa? Don Juan banget ya. Brio dapat gratis, hari ini punya satu Pajero brand ambassador Julian Tony, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk leader Anda. Nah, ini orang-orang yang sudah membuktikan Pak dalam tempo 1 sampai 2 tahun. Ini tetangga-tetangga orang-orang ini punya paradigma, orang ini nuyul ini ya, punya pesugihan Bu ya. Nggak jelas kerjanya 1-2 tahun kok bisa dapat seperti ini. Nah, rahasianya Pak nanti kita bahas Bapak Ibu. Nah, komunitas penting Degree Crypto Token. Ambassador karena kami merupakan owner sekaligus holder dari Degree Crypto Token. Pencetak new ambassador dan holder dari DCT itu sendiri secara global. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, Anda juga akan menjadi yang seperti ini Pak. Anda juga sebagai penentu nilai dari Degree Crypto Token di market. Ini yang saya katakan tadi, Anda sebagai penentunya. Pengguna utility dari Degree Crypto Token, Digital Education Chain, Millennial Games, Global Donation Chain, dan lain-lain. Jadi inilah yang nanti akan Anda lakukan Pak di kemudian yang akan datang, di hari yang akan datang. Terima kasih, salam dream come true Bapak Ibu. Ini